Baru yang litur khusus siapa ya? Ya Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita, ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan di hari raya besar, kita boleh merayakan Natal, merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai bukti bahwa Dia sungguh-sungguh Allah, pemilik sorga, dan yang berkuasa selama-lamanya. Kita tenangkan hati kita selama ibadah, kita fokus kepada Tuhan, dan kita dengan sikap hormat datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, menenangkan dan meneduhkan hati kita untuk siap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari istimewa, setahun sekali kami boleh merayakan hari yang penting ini. Dan meyakinkan kami bahwa sungguh-sungguh Engkau Allah yang hebat dan luar biasa, Sang Pemilik sorga, yang memberkati dan memelihara kami senantiasa. Pimpin kami dalam seluruh rangkaian ibadah kenaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian ke tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, saya mohon berdiri. Kita merindukan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Tuhan
ibadah kenaikan Kristus ke sorga dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Bastian Siregar. Silakan Pak, doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Bapa, di nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena sampai pagi hari ini, Tuhan izinkan kami boleh hidup, Tuhan izinkan kami lagi boleh beribadah, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengingat ya Tuhan, pengorbanan-Mu untuk kami anak-anak-Mu yang telah Tuhan tebus. Dan pada hari ini ya Tuhan, Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi anak-anak-Mu yang percaya. Dan Engkau nanti akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima. Dan kami juga mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat demi Makedonia, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, yang boleh menikmati ibadah ini melalui Zoom. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas teknologi yang ada, sehingga kami tidak terhalang, walaupun dalam kondisi apapun, kami tetap bisa menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap fasilitas yang ada untuk kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyelesaikan setiap perkara yang ada. Dan kami mohon belas kasih-Mu, supaya Tuhan melawat setiap jemaat-Mu yang mengalami ada pergumulan di tiap-tiap jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan pagi hari. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang beribadah GMI di seluruh Indonesia ini maupun di luar negeri. Biarlah Tuhan ibadah kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami, menyatukan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Agar apa yang kami minta kepada-Mu hari ini
Tuhan tetap mendengarkannya dan Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Kami tak lupa juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap hamba-hambamu yang berjuang di dalam misi, maupun di luar negeri dan di dalam negeri. Engkau melihat kondisi mereka pada zaman pandemi yang sekarang. Mereka terhalang ya Tuhan. Boleh mereka terhambat melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan akan membukakan jalan untuk mereka untuk boleh menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, dan menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah dan dimuliakan. Berkati mereka ya Tuhan yang berada di dalam misi. Tuhan berkati agar mereka juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan agar mereka berhikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mengalami musibah ya Tuhan. Tuhan tolong agar hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Nusa Tenggara Timur, Tuhan, supaya mereka semakin bertekun lutut untuk memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, supaya mereka setiap permasalahan yang mereka hadapi boleh diselesaikan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu, gereja GEMI yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di sana, untuk pembangunan gereja mereka dan pastori mereka, Tuhan tolong bukakan jalan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, supaya mereka semakin setia dan taat, supaya iman mereka bertumbuh dengan kejadian itu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk menyerahkan bangsa dan negara ini kepada tangan anak-anak-Mu yang berada di negara ini. Biarlah Tuhan persatukan seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang ada yang Tuhan pakai di negara ini, supaya mereka saling membantu dan saling menolong dan saling menopang di dalam pelayanan, supaya banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, supaya negara ini boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah yang menangani pandemi sekarang ini. Tolong mereka, berikan hikmat supaya mereka juga boleh melakukannya, dan apapun yang dilakukan mereka, semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk masyarakat yang terkena COVID, Tuhan, biarlah tangan-Mu telurur pada mereka, supaya mereka juga disembuhkan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar dijamah hatinya, supaya melalui kejadian yang terjadi di negara ini, mereka diinsafkan, disadarkan bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus mereka bisa hidup, dan mereka, kami semuanya, boleh mendapatkan tempat yang telah dijanjikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dengan hormat saya mengundang kita untuk berdiri membacakan mazmur ini secara bersama-sama. Saya membaca judul perikopnya. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud 2:3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita berkemenangan di dalam Kristus. Kita naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Sebab Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke sorga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Dia naik ke sorga dan menggenapkan janji Bapa, mengutus Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Kita terus menyembah, meninggikan Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau mengagungkan dan bersorak bagi Dia, Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut mendengar namamu.
aku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menghibur, melindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk dan mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, menyembah, meninggikan Dia. Dia Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Dia telah membuktikan cinta kasih yang kekal. Dan Dia juga menyediakan masa depan bagi kita. Kita tidak selama-lamanya tinggal di dunia ini. Tetapi ada perhentian yang kekal yang telah Dia sediakan bagi anak-anak-Nya. Tetapi Dia mau selama kita hidup di dunia, kita mau meninggikan Dia, kita mau melakukan apa yang benar di pemandangan Tuhan, sehingga hidup kita boleh berguna untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersyukur untuk peristiwa agung yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau menyatakan bukti kasih-Mu bagi kami. Kau senantiasa memelihara dan memberkati kami. Engkau meneguhkan kami untuk tetap setia melayani Engkau. Engkau meneguhkan kami dikala kami tidak berdaya. Engkau memberikan semangat ketika kami lemah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kami boleh bertahan sampai saat ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Bukan karena kebenaran dari diri kami sendiri. Tetapi karena Tuhan sudah membenarkan kami. Sehingga kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami boleh melayani Engkau. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena akan berakhir segala sesuatu di dunia ini. Dan kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di sorga yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan yang kekal yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Bahwa pengharapan kami bukan dunia, tetapi pengharapan kami itulah sorga yang kekal. Itulah yang kami rindukan agar kami senantiasa
boleh menikmati Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu selama kami berada di dunia ini dengan segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyanyi dan bersorak bagi Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur kepadamu. Karena kami sadari, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur. Kami berterima kasih, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu tiap-tiap hari, yang terus menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami. Hal itulah yang membuat kami tetap bersandar penuh kepadamu. Pada saat ini, kalau memperingati kenaikan-Mu ke surga, kembali kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu hamba mohon, kiranya Roh-Mu menawan hati kami masing-masing, agar lewat firman-Mu, setiap kami yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Segala gangguan pekerjaan roh dalam bentuk apapun, kami sehati berdoa. Kami tolak demi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya Roh Allah berbicara untuk kami sekalian. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengingat kembali peristiwa kenaikan Kristus ke surga. 2 hari ini saya dikagetkan dengan ada teman mahasiswa saya dulu di Batam. Dia masih sangat muda, tapi dia kena penyakit di otak dan hanya bisa bertahan 3 hari. Kemarin dikatakan dia meninggal. Lalu ada ketua Demokrat dari Toraja, dia meninggal di Bintaro. Ternyata dia kena COVID dan langsung dikuburkan di Jakarta. Setiap kali saya melihat peristiwa seperti itu mengingatkan saya bahwa benar hidup ini singkat. Hidup itu seperti uap. Maka Tuhan mau kita memaksimalkan hidup kita. Tetap setia kepada Tuhan. Tatkala Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kita berkarya, tapi kita melayani Tuhan. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tantangan kita semakin hari semakin berat.
tantangan kita semakin hari tidak semakin ringan. Baik dari dalam, dari luar. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat ada satu artikel dikatakan begini, bahwa di Amerika seorang dosen bernama Bernard Randall. Nah, dia memberikan sermon kepada siswa Kristen di Trent College. Kepada siswa Kristen, dia berkata begini, siswa Kristen tidak harus menyetujui perilaku LGBT. Akibatnya apa yang terjadi? Dia dipecat, bahkan dilaporkan sebagai teroris yang mengancam komunitas LGBT. Dan kini Randall sedang berjuang dengan pendampingan dari Christian Legal Center. Itu tantangan. Kita tidak tahu ke depan. Bagaimana kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab terus digenapi. Dan itulah yang meneguhkan kita bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Itu selama 40 hari. Dengan tujuan untuk membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh bangkit. Hal itu kita lihat di dalam ayat yang ketiga dari Kisah 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Hal itu dilakukan. Mengapa? Karena ada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki yang menyangkal dan tidak mengakui adanya kebangkitan.
Saudara sekalian, maka sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia memberikan pesan khusus supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa. Itu 10 hari disuruh menunggu di Yerusalem. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-4. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kenaikan Kristus ke sorga yang kita peringati hari ini, saya mengajak kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kenaikan Kristus ke sorga menunjukkan menggenapi janji Bapa. Apa janji Bapa? Aku akan mengutus Roh. Itulah sebabnya murid-muridnya disuruh menunggu 10 hari di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa. Jadi Yesus naik ke sorga dan dia akan mengutus Roh-Nya. Itulah janji Bapa. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan 8, kita bisa lihat Yohanes 16 ayat 7 dan 8, namun yang benar kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka di ayat yang ke-8 kisah 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi Yesus naik ke surga menggenapi janji Allah. Janji Bapa bahwa lebih baik dia pergi supaya dia mengutus penolong. Dia mengutus penghibur, itulah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia naik ke surga karena dia datang dari sana. Dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepadanya. Maka dia naik ke surga dan berjanji untuk menyediakan dan mengutus penghibur, penolong, itulah Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Lukas 24, pada waktu dia naik ke surga, maka sebelum dia naik, dia memberkati murid-muridnya. Dia meneguhkan mereka, meyakinkan mereka bahwa aku pergi dan aku akan mengutus penolong bagimu. Dan selama aku meninggalkan kamu, kamu tidak sendiri. Maka dia memberkati mereka. Puji Tuhan. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke surga itu adalah tanda penggenapan janji Bapa. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan pasti terlaksana. Firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, memang dalam menantikan, dalam menjalani kehidupan dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, kita jangan takut. Karena apa? Kita tidak sendiri. Yesus menjanjikan penghibur dan dia telah mengutusnya dan diberikannya kepada setiap orang percaya. Amin. Masing-masing kita punya pergumulan. Secara pribadi, keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan. Tapi puji Tuhan, ingatlah bahwa janji Tuhan pasti terlaksana, pasti digenapi
di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kenaikan Kristus ke sorga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10, 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Untuk apa dia naik ke sorga? Tujuannya apa? Dia datang dari sana, dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Luar biasa. Maka itu jelas dicatat di dalam nas pembimbing kita tadi, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Bahkan kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Orang yang percaya. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan banyak orang percaya masa kini. Dia mengaku percaya, sungguh-sungguh percaya, tetapi realitanya tidak demikian. Sebentar menyembah Tuhan, sebentar menyembah yang lain. Hal itu juga yang sering dilakukan oleh umat Israel. Ya. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan dalam perjalanan, kalau mereka lagi enak, menyembah kepada patung. Nanti susah, datang lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Di manakah engkau? Kami di sini, kami berdoa. Di manakah engkau, Tuhan? Untung Tuhan tidak jawab begini. Hai umat Israel, aku ada di sini, tapi kamu yang kemana-mana. Ya kan begitu. Seringkali juga orang Kristen seperti itu. Waktu hidupnya enak, semua nyaman, semua terpenuhi, lupa Tuhan. Hidup sesuka hati. Menggunakan berkat Tuhan yang ada padanya untuk keinginannya sendiri. Nanti kalau sudah susah, datang lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati, aku berjanji begini, bla bla bla. Enak, lupa lagi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, kehidupan umat Israel itu mewakili kehidupan Kristen pada masa kini. Demikian juga Petrus, itu memberi satu contoh bagi kita. Ya. Tuhan sekian lama melayani aku. Apakah upahku? Nah, ternyata di sini motivasi Petrus melayani Tuhan, mengikut Tuhan, supaya mendapat upah. Apakah upahku? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, motivasi yang benar, setia melayani Tuhan, berkorban dan beribadah adalah tanda syukur bahwa kita telah mengalami keselamatan. Dan orang yang telah diselamatkan, telah percaya kepada orang itulah Tuhan berkata, waktu aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Puji Tuhan.
Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang percaya. Amin. Jadi orang percaya sudah punya kapling di sorga. Ya. Dunia akan kita tinggalkan. Semua akan berakhir. Tapi tatkala kita hidup menyenangkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, maka janji ini, jaminan ini akan menjadi bahagian bagi setiap orang percaya. Sebagaimana kamu lihat dia naik ke surga, demikian juga dia akan datang kembali. Luar biasa. Untuk apa dia datang? Dia menjemput saudara dan saya. Karena itu, kita pastikan apakah kita sudah sungguh-sungguh telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Telah percaya sepenuhnya dan menjadikan dia raja di atas segala raja di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan di dalam pekerjaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang kembali untuk menjemput orang percaya. Supaya orang percaya hidup bersama-sama dengan Kristus di sorga. Yesus datang kembali untuk menggenapkan firman Tuhan seperti yang dia janjikan. Bahwa apa yang disampaikan pasti digenapi. Oleh karena itu, di dalam menantikan penjemputan itu, mari kita tetap bertekun, sehati, berdoa, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita dalam beribadah. Meskipun ada tantangan, tapi percayalah bahwa kita tidak sendiri. Apa yang dijanjikan, bahwa Roh Kudus yang akan diutus itu, diberikan kepada kita. Sebagaimana ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepadamu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus dimeteraikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui hari kenaikan Kristus ke surga, kembali mengingatkan kita, meskipun dalam menjalani kehidupan ini ada tantangan, ada kesulitan, ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, janji Tuhan pasti digenapi. Bahwa orang percaya tidak sendiri dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dunia akan berakhir. Semua akan kita tinggal. Tetapi tatkala kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita akan dijemput. Aku akan datang kembali menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Inilah penghiburan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, meskipun di dalamnya ada pergumulan. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Karena kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Ketika tiba waktunya, kita tidak bisa menolak Tuhan tunggu. Oleh karena itu, berjuanglah, tetaplah setia di dalam mengiring Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini melalui peristiwa kenaikan Kristus kembali kita diteguhkan, diyakinkan bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali meneguhkan kami bahwa kenaikan-Mu ke surga menunjukkan, menggenapkan janji Bapa. Bahwa firman-Mu yang Engkau nyatakan itu, apa yang Kau telah janjikan melalui firman,
pasti terlaksana. Oleh karena itu Tuhan ajari kami, agar kami tetap komitmen, setia, dan terus mencintai firman. Karena melaluinya lah kami dapat dikuatkan menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan. Hamba berdoa kiranya Roh-Mu melanjutkan firman dan mengaplikasikannya dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, meneguhkan kepastian janji Bapa bahwa Dia menyediakan sorga yang kekal bagi orang yang hidup mengasihi Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan yang tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa, Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan ke rekening gereja sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, baik persembahan misi, persembahan pembangunan, persembahan operasional untuk pekerjaan Tuhan di GMI Makedonia dapat berjalan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami, meneguhkan kami kembali bahwa Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Kami bersukacita karena Engkau menyediakan yang terbaik bagi masa depan kami masing-masing. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima dari Tuhan, baik berkat-berkat rohani maupun berkat berupa materi. Kami bersyukur karena Tuhanlah sumber semuanya itu. Dan kami diajar oleh Tuhan untuk bersyukur melalui persembahan-persembahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur telah menemukan kasih sejati di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang kemana-mana pergi untuk mencari cinta sejati, tapi bagi kita, Kristuslah yang telah memberikannya bagi kita. Kita akan pulang dan kembali ke aktivitas kita masing-masing dengan sikap berdiri. Kita naikkan pujian, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kita perlukan keajaiban dari Tuhan. Kita perlukan tangan Tuhan menopang dan meneguhkan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah
Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani hari-hari kita ke depan dengan satu pengharapan yang pasti bahwa kita tidak sendiri. Tetaplah berharap dan bersandar penuh kepada-Nya. Dia ada di tengah-tengah kita, akan memberkati kita dalam seluruh kehidupan. Masukilah hari-hari hidup kita ke depan dan mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita tetap semangat. Tuhan berkati Pak Nathan, sekeluarga, Ibu Sanur. Selamat hari kenaikan. Kenaikan Pak. Terima kasih. Tetap semangat semua. Amin. Salam untuk Bu Sanur. Selamat kenaikan Bu, Bapak. Ya, semuanya.